Lebih dari 2 tahun, sekitar 4.000 warga masih bertahan di tempat pengungsian dan hunian sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga mulai mengeluhkan dampak erupsi. Hingga kini aktivitas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur masih terus terjadi secara fluktuatif. Warga pun terus diimbau agar tidak beraktivitas pada radius 7 km dari puncak kawah dan dalam radius sektoral 7 km ke arah barat laut, utara, dan timur laut. Tidak hanya itu, ribuan pengendara kendaraan roda 2 dan 4 hingga kendaraan truk berukuran besar pun masih tertahan melintas di wilayah material erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di sepanjang Jalan Trans Maumere Larantuka. Warga pun meminta pemerintah memindahkan akses jalan nasional ke Kabupaten Flores Timur melalui jalur pantai utara, tepatnya di Desa Wailamun, demi menghindari dampak erupsi gunung. PT KAI memberikan batas waktu pembatalan tiket dengan pengembalian dana 100% hingga 7 hari mendatang untuk 80 perjalanan yang dibatalkan sejak tanggal 1 hingga 3 Agustus. PT KAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas terganggunya layanan akibat anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadaian Baru, Subang. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 80 perjalanan kereta dengan total 440.000 tiket untuk keberangkatan tanggal 1 hingga 3 Agustus terpaksa dibatalkan. PT KAI masih memberikan batas waktu pembatalan tiket dengan pengembalian dana 100% hingga 7 hari mendatang. Meski mengalami kerugian yang cukup besar, namun PT KAI hingga kini masih mengkalkulasi kerugian yang diderita akibat anjloknya kereta tersebut. PT KAI juga menyerahkan sepenuhnya penyebab pasti insiden tersebut kepada petugas gabungan dari KNKT, DJKA, dan Dirjen Perhubungan. Tiga bangunan ruang kelas SD di Pangandaran, Jawa Barat ambruk setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Beruntung peristiwa terjadi malam hari dan tidak mengakibatkan korban jiwa. Seperti inilah kondisi 3 ruangan kelas di SD Negeri 3 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran yang ambruk. Bagian material atap dan dinding bangunan menimpa hampir seluruh fasilitas belajar yang ada di dalam kelas. Kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak mampu menahan volume air hujan yang terus-menerus menjadi faktor penyebab bangunan kelas roboh. Pihak sekolah terpaksa menggabungkan siswa dari 2 rombongan belajar ke dalam 1 ruangan kelas yang masih layak pakai. Proses belajar yang digabungkan dalam 1 ruangan kelas ini tentu menyebabkan keterbatasan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera memperbaiki bangunan yang ambruk guna memberikan rasa nyaman para siswa saat mengikuti pembelajaran. 2025 bendera merah putih dipasang di jalan masuk objek wisata pantai sejauh 2 km di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemasangan 2025 bendera ini sebagai upaya menanamkan rasa nasionalisme sekaligus sebagai ajang mempromosikan objek wisata. Berjajar rapih terikat di ujung tiang bambu. Bendera dipasang mulai dari Jalan Dendels hingga area Pantai Roro Inten, Desa Paga, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Adapun jumlah 2025 bendera memiliki makna angka tahun yang bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini. Jajaran bendera merah putih yang membelah jalan menuju pantai ini disambut antusias oleh warga setempat maupun warga luar daerah. Selain menanamkan rasa nasionalisme, ribuan bendera sengaja dipasang di pesisir selatan sekaligus bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata Pantai Roro Inten dan susur sungai. Bendera ini akan terpasang hingga 31 Agustus mendatang.